Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Amelia, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Fisika. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang simulasi mikrokontroler Arduino menggunakan Tinkercad dengan pokok bahasan robot control remote TV. Nah, sebelum kita beralih ke robot control, nah kita di sini harus mengetahui datasheet dari remote TV yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada cara pengujiannya, yaitu dengan menggunakan Arduino Uno dengan sensor infrared. Karena remote itu menggunakan sensor infrared, maka kita menggunakan sensor itu. Kemudian kita tinggal menghubungkan saja antara Arduino dengan sensornya. Sensor infrared itu kita menggunakan atau disebut juga dengan IR sensor. Di sini kita menggunakan 3 pin, yaitu pin output atau pin sensornya, ground dan pin VCC. Ground dan VCC-nya kita hubungkan dengan pin VCC dan ground pada Arduino Uno. Nah, setelah itu kita langsung membuat codingan saja. Nah, di sini kita include IR remote atau kita panggil modul IR remote-nya, kemudian kita definisikan bahwa sensor itu ada di pin A0, kemudian kita beri sintak IR receiver atau sensor. Nah, kemudian decode result data. Nah, di sini nanti akan memasukkan data, kemudian void setup dengan serial beginnya 9600. Di sini kita akan menampilkan serial monitor. Kemudian ada IR receiver enable IR in, atau kita akan memulai menerima data dari remote. Kemudian ada fade loop. Jika IR receiver decode data, maka akan terprint data value-nya. Nah, kemudian kita masukkan sintak IR receiver resume atau menerima data selanjutnya. Agar lebih jelasnya, kita langsung saja simulasinya. Kita buka serial monitor. Nah, ketika kita mengklik atau menekan tombol 1, maka pada serial monitor akan timbul datasheet dari tombol tersebut. Kemudian kita tinggal tekan saja, maka akan muncul seperti itu. Nah, ini merupakan datasheet yang akan kita gunakan ketika memprogram robot control remote TV. Nah, kita juga dapat mengklik semua tombol ini. Apakah kita akan menggunakan tombol yang di bawah atau yang di atas, itu terserah. Nah, semua tombol itu memiliki datasheetnya. Tinggal kita memilih kita akan menggunakan yang mana. Kemudian kita beralih ke robot controllernya. Kemudian kita masuk ke dalam rangkaian. Ini merupakan rangkaian robot yang dikendalikan oleh remote TV. Nah, di sini kita membuat rangkaian seperti biasa dengan menggunakan motor driver L293D. Di sini kita rangkai antara motor DC dengan IC-nya. Kemudian kita masuk kita berikan juga sensor infrared untuk inputan dari remote TV. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat bahwa enable 1 itu terhubung dengan pin 11, enable 2-nya terhubung dengan pin 10. Untuk inputan 1 dan 2 itu ada di pin 13 dan 12 untuk kaki kiri, dan untuk kaki kanan ada di pin 9 dan pin 8. Nah, untuk inputan sendiri dari sensor itu ada di pin A0. Nah, kita langsung saja masuk codingan. Program ini merupakan penggabungan antara program motor DC biasa dengan remote TV, pengkodingan remote TV. Nah, di sini kita tinggal masukkan include IR remote seperti sebelumnya. Kemudian kita definisikan setiap pinnya. Kemudian kita masukkan sensor, program sensor infrarednya dengan IR receive sensor, decode result data. Nah, ini tuh sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian kita masuk ke void setup. Di void setup ini kita masukkan serial begin 9600 seperti biasa, karena kita ingin menampilkan serial monitor. Kemudian kita masukkan IR receive enable IR in. Nah, kemudian untuk memulai menerima data, kita masukkan pin-pin pada motor itu sebagai output, dan untuk enable 1 dan 2 itu sebagai output juga. Kemudian di sini ada fade loop.
Nah, di sini void loop, jika kita melogikakan IRSF di kodenya sama dengan data, maka serial print in-nya data value yang kita tekan pada remote-nya. Kemudian ketika menerima data selanjutnya, untuk analog read enable satunya itu 256, ini itu merupakan kecepatan yang diberikan dari enable 1 dan enable 2 buat motornya. Kemudian kita definisikan, kita logikakan maksudnya, jika data value yang kita masukkan itu sama dengan dataset ini, maka robot akan berbelok ke kiri. Dengan digital write-nya, kaki inputan kiri 1 high, kiri 2-nya low, kemudian kanannya low, kanan 2-nya high. Ini itu mendefinisikan bahwa kaki motor kanannya itu akan berhenti dan motor kirinya akan berfungsi. Nah, seperti itu. Kemudian maksud saya, untuk kaki kirinya itu akan berhenti dan kaki kanannya akan bergerak. Maka dari itu akan berbelok ke kiri. Nah, itu pun kita pun membuat logika jika data value-nya dengan dataset ini, maka akan berbelok kanan. Nah, itu pun kita membuat 4 logika untuk maju, mundur, belok kanan, belok kiri. Nah, ketika kita memasukkan data value yang tidak tertera di atas, maka motor akan diam. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja simulasi. Kita start simulation. Nah, ketika kita memasukkan file dataset ini, maka di serial monitor akan maju. Kemudian, angka 6 akan berbelok kanan, untuk angka 8 akan mundur, untuk angka 4 itu akan belok kiri. Nah, itu tuh sesuai dengan dataset yang kita masukkan ke program. Ketika kita menekan tombol yang tidak sesuai dengan dataset, maka robot akan diam. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian kita akan lanjut mengontrol lampu AC menggunakan remote TV. Kita masuk ke rangkaian lampu AC dengan kontrol remote TV. Nah, di sini kita menggunakan 3 lampu AC dan 1 power supply untuk sumber dari tegangan AC-nya itu sendiri. Kemudian kita menggunakan 3 relay, 1 Arduino, dan 1 sensor infrared dengan remote TV-nya. Nah, di sini kita menghubungkan satu pin setiap lampu itu terhubung dengan power supply di kutub negatifnya. Kita rangkaikan secara seri, kemudian kita hubungkan terminal 1 ini dari relay 1 ke VCC pada power supply, kemudian kita hubungkan terminal 12 pada satu relay dengan terminal 1 pada relay lainnya. Kemudian ini pun sama dari terminal 12 ke terminal 1. Kemudian kita hubungkan setiap terminal 8 pada relay itu ke pin digital pada Arduino Uno. Itu sebagai pin untuk inputan yang masuk ke untuk output yang akan keluar dari Arduino ke yang akan dihubungkan ke lampu AC. Kemudian setiap terminal 6 pada setiap relay akan dihubungkan dengan pin pada lampu. Kemudian maksudnya tadi terminal 6 dan ini terminal 8 akan dihubungkan ke setiap terminalnya. Ini tuh terminal 5, maaf, akan dihubungkan dengan terminal 5 pada setiap relaynya. Kemudian untuk terminal 5 juga itu terhubung dengan ground pada Arduino Uno. Kemudian kita sensor infrarednya juga sama, outputannya terhubung dengan ANO. Kemudian ground dan VCC-nya terhubung dengan pin ground dan VCC pada Arduino. Kita masuk saja ke codingan. Nah, di sini itu seperti biasa. Untuk serial monitornya kita clear dulu. Nah, kita masuk ke codingan. Untuk pertama itu seperti biasa, include remote TV. Kemudian kita definisikan lampunya itu ada di pin berapa. Definisikan sensornya juga, dan kita masukkan sintak dari
sensor infrarednya. Kemudian fetch setup seperti biasa dengan serial begin 9600. Kemudian dari sensornya juga ada e-receiver enable IR in. Mulai menerima datanya itu ada lampu 1, 2, 3 itu sebagai outputan. Kemudian ada while loop. Di sini seperti biasa kita masukkan di receiver di kode data, kemudian serve print in data value-nya. Kemudian menerima data selanjutnya itu ada kita logikakan jika kita masukkan data value datasheet-nya ini, maka lampu 1 akan menyala. Kita masukkan datasheet ini itu di tombol 1, maka lampu 1 akan menyala dengan digital rate-nya lampu 1 high, lampu 2 low, dan lampu 3 low. Untuk serial print in-nya lampu 1 akan menyala. Ini itu untuk karakter yang terprint di serial monitor. Kemudian ada else if jika kita masukkan data value-nya ini itu untuk tombol 2, maka lampu 2 akan menyala dengan digital rate-nya lampu 1 dan 3 itu akan low, lampu 2 itu akan menyala high. Kemudian yang akan terprint di serial monitor itu adalah lampu 2 menyala. Begitupun dengan lampu 3, dan jika tidak ada data value yang dan untuk data value yang tidak termasukkan dalam program, maka lampu tidak akan menyala dengan digital rate-nya akan low semua, dan serial print ini akan semua lampu padam pada serial monitor. Untuk lebih lanjut kita mulai saja start simulation. Kita buka serial monitornya, kemudian kita tekan 1, maka lampu 1 akan menyala. Ketika tombol 2 ditekan, maka lampu 2 akan menyala, dan ketika tombol 3 ditekan, maka lampu 3 akan menyala. Kemudian jika tombol 4, semua lampu akan padam karena datasheet tombol 4 ini tidak dimasukkan ke dalam program. Kemudian untuk ketika kita menekan tombol 5, maka semua lampu akan menyala karena datasheet tombol 5 itu kita masukkan di data logika untuk lampu semua menyala. Nah, kita padamkan juga bisa menggunakan tombol berapa saja asal bukan tombol 1, 2, 3, dan 5 sesuai datasheet yang telah kita masukkan sebelumnya. Nah, kita tekan tombol 8 itu akan mati semua. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.